tidak? Ya, rumah tangga seperti apa yang baik? Bukan yang setiap hari suaminya naik kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar, jalan pelan-pelan. Kasihan Bu, geheng yang ada panas-panas. Bu ngerti geheng nggak? Gosong karena kepanasan, ya. Geheng, ya. Bukan, tapi yang bisa mengajak anak dan istrinya tambah dekat ke surganya Allah. Makanya bagi para yang sudah paham, dulu ada ucapan terkenal dari para istri orang-orang solih di zaman dahulu. Mereka selalu berkata setiap kali suaminya akan berangkat mencari nafkah. Mereka berkata seperti ini. Wahai suamiku, kami sabar menghadapi pahitnya kelaparan. Yang kami tidak sabar kalau harus menghadapi panasnya api neraka. Jadi suami itu kadang ya, seorang laki-laki suka tidak suka, mau tidak mau, kadang ngelakuin sesuatu buat orang tersayangnya karena memang ada jiwa qawam dalam dirinya. Ngerasa terluka ketika jiwa laki-lakinya kok nggak bisa memenuhi keinginan orang-orang yang disayang. Jadi kadang dia rela tuh lapar, rela nahan-nahan. Tapi kalau udah yang di rumah nangis, tas baru deh, gelang baru, tetangga udah ganti gelang baru, ya. Aduh, itu mulai berat, ya. Nah, kalau sudah itu yang diteriakan, maka naudzubillah. Tidak sedikit para koruptor yang mengakui bahwa karena ada rongrongan dari dalam, ya. Tapi ketika mendapati tadi pasangannya yang di rumah, wahai ayah, kami sabar dengan pahitnya lapar. Yang kami tidak sabar adalah engkau membawa uang yang Allah tidak ridho, memasukkannya ke dalam perut istri dan anak-anakmu, lalu kami menjadi disiksa karena ulahmu. Ya. Jadi, Masya Allah. Mendapati ketika aku nggak dapat hasil apa-apapun hari ini, kecuali sekedar amal soleh di sisi Allah, dia pulang tetap akan dilayani, tidak dibenci, tidak dimusuhi. Ya. Kadang kan itu dia ya, huru-hara. Nyampe rumah, ditambah teriakan, ditambah token listrik udah bunyi-bunyi, nyaring. Wah itu menambah indah harmoni ya. Nah, aku bilang enggak ya, kawislah. Maka kalau ditanya siapa sih orang yang paling beruntung, sederhana, dialah yang bisa menjadikan apapun jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, dia suka, dia sadar nih, ini memang sesuai dengan hawa nafsu saya. Saya naik gaji, saya naik jabatan, tapi saya tahu ini bisa jadi musibah kalau saya pakai maksiat. Makanya yang dia pikir bukan yang aku suka, tapi yang Allah suka. Saya harus apain nih harta ini agar bisa tambah disukain Allah? Dia sedekahin sebagian, dia gunain buat yang baik-baik. Ya. Pas dapat musibah, ya Allah saya tahu ini pahit, tapi aku tahu engkau maha adil, tidak mungkin kau takdirkan ini terjadi kalau ini di luar kemampuan saya, dan kalau ini jadi keburukan buat saya. Maka ia paham pilihannya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Motor hilang, ya Allah, bismillah. Dia punya dua pilihan. Yang pertama nangis, tapi menangisi masalah. Yang kedua juga nangis, tapi menangisi dosa penyebab masalah. Beda tidak? Mana yang lebih membuat Allah rela menolong kita? Nangisin masalah atau nangisin dosa penyebab masalah? Dosa, ya. Anak muda ditanya, anak muda, kenapa diputusin pacar nangis? Iya, 1 jam sebelum diputusin, saya habis beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Sedih tidak? Pertanyaan bukan sedih tidak, mahal tidak? Nah, ya. Jadi yang dinangisin masalahnya. Dia pikir tambah dicintai, ternyata hanya dijadikan mesin ATM dia, ya, bukan pasangan. Ya. Pemuda yang kedua juga nangis diputusin pacar. Ditanya, kenapa kamu nangis diputusin pacar, wahai pemuda? Dijawab, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya ya jawabannya. Udahannya mah tetap aja nangis juga. Ya. Jadi gitu ya. Ingat. Jadi orang-orang solih di zaman kapanpun
selagi dia solih asli, apapun yang terjadi dalam hidupnya yang dipikirin satu, gimana caranya aku tambah dekat sama Allah. Ya. Biasanya pecahnya jadi dua. Kalau tidak jadi syukur, pasti jadi tobat. Udah gitu aja. Dicontohin sama semua. Coba lihat ya. Nabi yang diuji dunia paling banyak, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, kaya iya, pasukannya nggak cuma manusia, dari golongan bangsa jin, ifrit, burung, hewan, bisa bahasa hewan. Udah makaya, dapat istri ratu dari negeri Sabah, yang singgasananya seluas lapangan bola terbuat dari batu permata. Ya. Wah, berkelimpahan. Tapi malah berdoa, itu kan di surat 27 ya, An-Naml di ayat 19 nih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'amataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, al ayat dan selanjutnya. Di depannya kalau kita terjemahin aja, wahai Tuhanku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur. Manusia dengan nikmat sebanyak itu pengen bersyukur aja, saking menghambanya minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, nih ilhamkan aku pengen bisa jadi hamba yang bersyukur. Saking nunduk sama Allahnya. Dapat nikmat sebanyak itu boro-boro sombong, pengen bersyukur aja minta tolong dulu. Ya. Makanya kalau misalkan nikmatnya ditambah terus, gak heran. Karena cara terbaik melanggengkan nikmat adalah dengan disyukuri, bukan dengan minta lagi. Yes. Ya Allah, gelang emas sudah agak lama nih ya Allah. Kayaknya harus nambah nih ya Allah nih. Tapi kalau diganti doanya, ya Allah, yang lain mah pada pakai gelang, tapi karet gelang. Saya mah gelangnya emas. Jangan heran kalau besok ditambah sama Allah. Ya. Disyukuri ya. Oh emang berarti nggak boleh minta ke Allah? Boleh. Kata Allah disuruh minta kok. Surat 40, Ghafir, ayat 60. Wada'uni wastajib lakum, mintalah padaku nanti aku kabulkan. Disuruh minta kita. Bagus masih mintanya ke Allah. Salat duha pengen tokonya rame, boleh, bagus mintanya masih ke Allah daripada ke mbah dukun atau ke yang lain-lain, ya. Tapi mintanya sekali lagi baru jadi nikmat kalau jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Dan bahkan tapi itu ya cara Allah ngerayu hambanya lah ya. Ada yang baru mau nurut sama Allahnya, ada yang harus ditakuti surga dan neraka dulu, ada. Ada yang baru mendekat kepada Allah ketika mendengar kisah-kisah betapa maha penyabar, pengampunnya Allah, ada. Ada yang baru pengen dekat sama Allah hanya murni karena Allah suka, udah ada. Ada yang diiming-imingi, kamu minta apa aku akan kukabulkan atau dimudahkan rezekinya, ada, terserah. Ya. Nanti lama-lama naik tingkatan. Lanjut, ternyata selain disyukuri, ternyata ada juga yang lebih memilih untuk ditaubati. Ya. Contoh, ibu waktu zaman sekolah, waktu ibu masih lucu-lucunya tuh pakai seragam SMA, ya lucu nggak bu? Kalau mau tambah lucu, ibu lagi pakai lagi seragam SMA-nya sekarang, ya itu tambah lucu pasti, ya. Ibu akhirnya pakai lagi sekolah, udah nyampe kelas, diajakin teman bolos. Ikut akhirnya bolos, tapi yang ketangkep ibu, yang ngajakin bolos nggak ketangkep. Ibu ngomong apa ke Pak Guru? Hah? Saya mah cuma ikutin kawan, saya mah cuma diajak ya. Kan Nabi Adam kalau mau jujur bisa ngomong kayak gitu bu ke Allah. Ya Allah, kan kau tahu saya mah cuma diajak si iblis itu yang dihukum. Ini beliau nggak ngomong Sunda juga sih, tapi ini mah misal aja ya, bisa. Apakah nyalahin iblis? Enggak. Malah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami yang zalim. Udah, nggak mau nyalain siapa-siapa. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Udah. Coba lihat iblisnya ya. Di surat 15 Al-Hijr ayat 39-nya. Ya. Saya izin langsung ke artinya. Karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah, nyalahin Allah. Sama aja kayak maling terus berkata, Allah sih jadiin saya maling. Ya. Allah sih jadiin saya koruptor. Ya. Nah, enggak. Jadi kalau ada salah malah nyalahin pihak lain, itu sifatnya iblis.
Ya, dan itu salah satu sifat yang harus dibuang. Suka ada kan orang baru kejadian di kantor ada masalah, bukannya sibuk memperbaiki diri, sibuk nyari siapa yang salah. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, udah dianya tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, sibuk aja ngomporin. Emang udah saya bilangin bos, hukum aja bos. Udah ya, nggak enak didengar. Karena alhamdulillah, ini ada pelajaran ya. Dulu ini kisah lama cerita sebetulnya. Dari ada ibunda Soliha lagi sholat di Masjidil Haram. Beres sholat keluar menatap lapangnya tanah begitu lapang luas, langit begitu lapang, manusia begitu banyak, cahaya terik, masya Allah. Tiba-tiba sambil menatap langit ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa itu kira-kira? Tai burung, ya. Maka dia masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat, baru keluar. Pas keluar, ditanya sama teman-temannya, kemana kamu? Tadi kan keluarnya bareng, kenapa lama? Cerita, iya tadi saya kena burung, jadi sholat tobat dulu di dalam. Kenapa kena kotoran burung terus pengen sholat tobat? Baru dijawab, ini penjelasannya Bu ya, perhatikan ya. Teman-teman tolong perhatikan ya. Langit segini luas, pantat burung sekecil itu, tanah segini lapang, manusia segini banyak, jidat saya segede gini. Bisa-bisanya nyampe sini, apa semuanya kebetulan? Tidak ya. Di situ ternyata ada ahli fisika. Betul juga ya. Kalau dihitung sudut kemiringan pantat si burung, kecepatan angin, kelembaban udara, massa jenis kotoran, diameter dahi, dan apa yang lebih sulit? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu. Sekarang mau gimana? Udah kena, mau marah. Saya tidak terima. Nggak bisa, tanda terima masih anget, udah jelas di jidat. Ya. Mau dimarahin burungnya, nggak ngerti bahasa manusia. Jadi ya sudah, daripada sibuk menyalahkan siapa-siapa, ya Allah pasti ada yang belum saya tobati. Cobain beneran. Padahal ini kemarin ada adegan waktu itu. Jadi ceritanya, ibu pada punya Instagram ya Bu? Ya. Jadi waktu itu teh Instagram tahu-tahu teh keluar Bu, dihack, diganti sama orang passwordnya. Ya udah bikin akun baru ya. Akun baru itu langsung ada DM, kayak udah diincer, ditungguin, masa baru bikin langsung ada yang kasih pesan, ya. Ternyata ngechat pakai bahasa Inggris. Aku punya, kalau saya terjemahin ya, saya memiliki akun kamu, kalau pengen dikembaliin, dia minta $300. Minta tebusan, baru ntar dikembaliin passwordnya. Kalau dikerupiahin kan lumayan, kali 15.000 berarti 4,5 juta. Kalau mau dikembaliin, saya mikir, cari tahu dulu ini orangnya muslim atau bukan. Saya bilang itu akunnya untuk menyebarkan tentang Allah ya, dipakai untuk dakwah. Terus dia jawab, oh saya percaya Allah, tapi masalahnya kami di sini baru habis gempa. Dia di Turki, kemarin kan Turki sempat ada gempa ya, jadi saya lagi perlu uang. Mikir, cek saya diamin dulu. Wah gimana ya solusinya, ini udah sulit nih, udah coba login pakai nomor handphone, masuk ke email, udah pokoknya udah nggak bisa, udah diganti semua. Saya kayak inget ceramah sendiri, ini pengen mikirin masalahnya atau mikirin dosa. Ambil wudhu, sholat tobat ceritanya 2 rakaat. Beres sholatnya ngedoa, ya Allah, saya tahu pasti ada dosa yang belum saya tobati. Karena kalau mau jujur itu akun sudah saya bikin dari waktu masih jadi bandar judi Bu di Thailand. Dulu dipakainya buat nawarin judi ke orang. Ya. Walaupun udah diganti emailnya dan lain-lain, tapi dulu dipakai itu. Dan mungkin belum saya tobati. Ya Allah, hamba bertobat. Dan ya Allah, aku tahu si hacker itu adalah hambamu, engkau yang membulak-balikan hatinya. Jika kau terima taubatku dan izinkan hamba meneruskan menggunakan akun itu untuk berdakwah, maka aku tahu mudah bagimu membulak-balikan hati orang tersebut. Tapi jika itu memang harus kau takdirkan menggugurkan dosa-dosaku, hamba ridho akun itu diambil oleh orang. Amin. Beres, ambil handphonenya. Saya bilang ke orang itu,
Yang kalau diterjemahin, ini saya bisa transfer sekarang juga sesuai yang kamu minta. Tapi demi Allah, Allah akan menarik lebih besar dari yang kamu minta hari ini, entah dari mana jalannya. Atau kau kembalikan akun ini sekarang juga, dan insya Allah akan menjadi pahala jariah bagimu, dan setiap sholat insya Allah akan didoakan agar menjadi kebaikan bagimu. Silakan pilih. Sedang mengetik lama, tungguin nih orang mau ngomong apa nih, sedang mengetik ya. Ternyata balasannya akhirnya muncul, oke, I give you back your account, kembalikan akunmu. Ini passwordnya, segera diganti sebelum dihack orang lain lagi. Malah diceramahin saya, dinasehatin. Alhamdulillah ya. Beneran loh. Tadinya saya udah mau mikir, ya Allah, apa nyewa hacker yang lain, apa? Enggak lah, kata-kata Allah, kalau kata Allah emang harus buat gugurin dosa saya, nggak akan bisa tuh mau pakai hacker lain juga. Udah bismillah, jadi ya hamba Allah juga kok. Ya udah, mau nggak mau berdoa seperti itu. Udah, sampai sekarang ini masih dipakai akunnya. Ya. Dan mohon doakan ya. Namanya susah Bu, tapi kalau mau didoain mah enggak ya. Namanya merecalkan. Beneran, orang Turki itu namanya susah. Ya, Insya Allah. Soalnya tulisannya MERTCALKANX. Merecalkan. Saya nggak tahu lah cara bacanya ya. Tapi pokoknya dia hamba Allah lah ya. Udahlah, nggak ada yang sia-sia ya. Asli. Pokoknya kadang Bu, yang bikin masalah kita nggak beres-beres Bu, yuk jujur-jujuran. Karena bisa jadi selama ini kita tidak cukup yakin Allah bisa nolong kita. Ya. Oh enggak kok, saya tetap berdoa. Yuk jujur-jujuran. Kapan berdoanya? Seketika langsung ada masalah, atau baru setelah ketika udah minta tolong sana sini, WA sana sini, mereka pada nggak bisa bantu, baru akhirnya minta tolong kepada Allah setelah semuanya buntu. Karena kalau emang benar-benar yakin sama Allah dari awal, kenapa nunggu semuanya buntu dulu baru nyari Allah? Ya, istilah ya, tidak ada yang sia-sia usil. Tidak ada yang buruk kalau sudah melihatnya pakai kacamata iman dan mengejar ridha Allah nih ya. Bahkan yang pahit-pahit istilah. Selingkuh suami pahit, iya pahit. Tapi punten, kalau gara-gara diselingkuhi itu dia tambah takwa sama Allah, bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya nggak pada selingkuh. Ya. Meskipun yang suaminya udah nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh. Ya. Abang selingkuh dong. Biasanya dapat penggugur dosa. Jangan ya. Insya Allah. Masya Allah ya. Semoga Allah selalu limpahkan kebaikan pada semuanya. Dan izin, dari saya segitu dulu. Dilanjutkan oleh, ini udah kenal belum? Bidadari di sebelah tuh ini partner dakwah, partner akhirat, insya Allah. Allah kirimkan bidat. Tunggu bentar. Katanya bidadari harusnya bersayap. Kok ini tidak enak? Garing ya Bu ya. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan di dalam Islam. 1, di dalam peperangan. Nggak mungkin Nabi, langsung nanti di perang belok kemana? Kiri, atau dicegat ya? Nggak boleh. Pasti bohong. Yang kedua, untuk mendamaikan 2 saudara. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri. Bukan bohong pergi kerja bilangnya kerja tapi ke rumah janda, bukan ya. Tapi para ulama hadis menyebutkan itu maksudnya adalah gombal. Kan sebagian gombal itu tidak nyata. Wahai istriku, wajahmu bercahaya. Emang lampu senter? Ya, enggak ya. Jadi ketika akhirnya itu ucapan ya Insya Allah tapi pemanis. Dan ibu suka nggak dikasih uang 100 juta Bu? Suka, tapi palsu. Kadang kita suka Bu dikasih yang palsu. Contoh, ketemu teman. Ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Asli atau palsu tuh Bu ucapannya? Tuh, udah tahu kan palsu. Tapi pas di WC ngaca sendiri. Ya juga ya. Gelenya. Alhamdulillah. Insya Allah. Silakan ya Bu ya. Dilanjutkan oleh kekasih hati saya. Tafadhol. Silakan sayang. Terima kasih sayang mikrofonnya. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Pikiran sehat? Hatinya aman, Bu? Kantong-kantong masih aman ya? Alhamdulillah. Bahagia hari ini, Bu-ibu? Senyum dulu boleh? 1, 2, 3, smile. Cheese. Masya Allah loh yang atas ibu-ibu, Masya Allah. Sampai berdiri-diri loh yang di atas, Masya Allah. Semoga, wah Masya Allah yang depan juga. Nggak kebagian ya Bu ya? Di sini masih ada Bu. Oh nggak di sini? Di sini masih ada, kasihan banget. Bisa nggak masuk dari sini Bu? Kasihan yang itu. Ke atas ya. Ke atas Bu, ini bisa kelihatan di sini ya, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Senang sekali Yunda dan Koko bisa menginjakkan kaki ke tanah Lampung ini. Masya Allah, orang-orangnya ramah, makanannya enak-enak, tapi pun meskipun Masya Allah makanannya enak-enak. Kita udah nyobain bakso Sony ya sayangnya, sambal alu, terus ikan bakar gembul, roti rokes. Aduh Bu, pokoknya timbangan naik lah 5 kilo di sini Bu. Alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah yang sudah mengundang kami, pada Ustadz beserta Ananda yang mengizinkan kami berdua untuk berbagi kisah ya Bu ya. Mudah-mudahan sedikit kisah yang disampaikan bisa menggugah rasa, memberikan hikmah, pulang ke rumah kita semakin termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena siang ini lumayan panas ya, tadi udah lihat ada yang udah nguap-nguap, ada yang kipas-kipas, ada yang udah mulai sayup-sayup matanya. Boleh kita segarkan diri kita, hati kita dengan zikir kepada Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu di dalam Quran surat 13. Surat apa Bu? Ar-Ra'du ayat 28. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah itatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Yang hari ini hatinya gelisah, angkat tangannya. Enggak ya Bu ya? Lagi bahagia Bu hari ini Bu? Iya, biar makin bahagia kita bareng-bareng zikir boleh Bu? Karena hari ini itu adalah safari dakwah terakhir Yunda dan Koko, Masya Allah. Jadi insya Allah besok kami bakalan pulang ke Bogor. Mohon doanya ya Bu ya. Mudah-mudahan kehadiran kami di Lampung bisa menjadi kenangan indah untuk bunda-bunda sekalian. Amin insya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bu, hati kita ada di bagian mana Bu? Dada kanan atau dada kiri? Nah, sekarang pegang dadanya. Kalau masih ada rasa marah, kecewa, dendam, iri, dengki, dan segala penyakit-penyakit hati lainnya, kita minta tolong kepada Allah. Wahai Allah, sembuhkan hati saya. Jadikan hati saya ini hati yang qalbun salim, hati yang bersih dari segala penyakit hati. Tangan kanan kita coba pegang dada kita sebelah kiri. Sudah, kita minta sama Allah ya. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masya Allah. Bunda-bunda sekalian, sambil kita pegang dada kita, kalau hari ini bunda-bunda hanya mengharapkan ilmu dari kami, jujur ilmu kami nggak ada, Bu. Tapi kalau kita mau bareng-bareng mengetuk pintu langit hari ini, insya Allah kita bareng-bareng mengetuk pintu langitnya Allah. Lewat apa? Lewat sama-sama kita menyadari dosa-dosa dan kita minta ampun kepada Allah. Karena para guru mengatakan sebenarnya manusia itu tidak diciptakan hanya sekedar untuk beribadah, tapi juga untuk dimuliakan dan dimanja. Ya, maka syaratnya cuma satu, jauhi dosa. Kalaupun sudah terlanjur melakukan dosa dan kesalahan, maka obatnya adalah taubatan nasuha. Fakul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apa kata Allah? Adakah keinginan kalian ingin membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kalian ada keinginan ingin taubat, minta ampun sama Allah, mengakui kesalahan di hadapan Allah. Saya salah ya Allah, saya yang berdosa ya Allah, saya yang zalim ya Allah. Maka apa janji Allah? Akan aku pimpin kamu menuju jalanku yang benar, dijauhkan dari kesesatan. Maka bunda-bunda sekalian, karena ini kajian safari dakwah terakhir kami, juga kepengen kita bareng-bareng mengetuk pintu langitnya Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, coba ingat-ingat dosa-dosa kita di masa lampau, dosa-dosa kita hari ini, dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan lewat taubatan nasuha ini, pintu-pintu yang selama ini tertutup Allah bukakan. Pintu rezeki Allah bukakan. Pintu keturunan Allah bukakan. Pintu ampunan Allah bukakan, pintu kekayaan Allah bukakan, pintu tenang Allah bukakan, pintu bahagia Allah bukakan. Mungkin selama ini kita terlalu berat menjalani hidup karena pekatnya dosa-dosa kita, sehingga sebanyak apapun kita berdoa, pintu-pintu itu masih tertutup karena satu, banyaknya dosa-dosa yang belum kita taubati kepada Allah SWT.